Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Zat yang bernama Allah, yang mana masih diberikan oleh Allah nikmat umur, nikmat iman dan nikmat Islam dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dalam rangka menjalankan pilihan, yaitu sholatul isya dibarengi dengan sholat sunnah tarawih. Selawat berkaitan salam kita menyanyikan kepada junjungan umat Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malamnya 17 Ramadan, turunnya Al-Quran sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan, artinya bulan yang diturunkannya Al-Quran di waktu bulan Ramadan adalah di 17 Ramadan. Ada apa dengan Al-Quran dan 17 Ramadan? Ketika itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dalam Gua Hira, dia dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan sekuat-kuatnya. Lalu dia ketakutan karena belum kenal dulu sama malaikat Jibril. Dipeluk malaikat Jibril, "Iqra", bacalah, kata malaikat Jibril. Lalu kata Nabi Muhammad, "Aku tak bisa baca." "Iqra", bacalah. Semakin kuat dipeluknya. "Aku tak bisa baca." "Iqra", bacalah. "Tidak bisa, wahai malaikat Jibril." Kata malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tanpa dia baca mendengar pun bisa dapat sama dia. Dia Al-Quran berjalan, dia udah titipan Allah. Artinya apa yang mau baca, kata malaikat, bacalah dari seluruh alam ini. Kau lihat jagat raya ini, siapa yang menciptakan? Tak ada tiang bisa tegak. Itu termasuk membaca, mengkaji. Langit itu tak ada tiangnya, bisa berdiri tegak. Siapa yang berkuasa? Bacalah, kata malaikat Jibril, termasuklah Al-Quran. Jadikanlah dia petunjuk, jadikanlah dia hidupmu, jadikan dia akhlakmu. Maka akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Langsung Al-Quran di seluruh tubuhnya. Maka dia tak ada marah. Ketika dia dilempar pun tak marah. Kenapa? Akhlaknya itu Al-Quran. Udah Quran berjalan. Tetapi kalau agama, dia marah. Kalau dirinya dia tidak marah, kecuali dia mendoakan orang kebaikan. Jadi malam ini kita peringati nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Untuk siapa Al-Quran? Untuk manusia, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi setan. Maka kadang Al-Quran itu ada di rumah kita banyak, tapi lemari yang baca. Bertahun-tahun nggak rusak-rusak Qurannya, nggak pernah dibaca. Jadi untuk apa Al-Quran kita cantik? Ada pula lagi orang sebagai mahar, tapi tak pernah dibaca. Qurannya cantik aja sampai 20 tahun. Orang tak pernah dibaca. Quran itu dibaca, dipelajari,
ditadaburkan dalam kehidupan, jadikan dia pedoman hidup. Jangan jadi pajangan di lemari. Itulah kehidupan, berita dari Allah, kalam Allah. Kalau mau rasa tahu kalam Allah, kita berbicara sama Allah, rasakan itu Allah yang bicara sama kita. Dia ngasih berita sama kita. Maka baca Al-Quran, baca juga artinya. Jangan baca Qurannya aja artinya nggak dibaca. Dibaca artinya, itu berita dari Allah. Kisah, banyak kisah-kisah Nabi, banyak kisah-kisah para ulama, kisah-kisah yang terjadinya hari kiamat, itu sudah diceritakan Allah. Maka tak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Siapa yang ragu dengan Al-Quran, berarti dia batal imannya, batal Islamnya. Dia ragu dengan Al-Quran. Maka kita membaca, dibaca Al-Qurannya sesuai dengan tajwidnya, hukum-hukumnya, pelajari, boleh pakai lagu. Lagu itu ada 7, bayani, sobat, ras, jahankan. Itu bagian tilawah. Enggak perlu pakai tilawah sesuai dengan tajwid. Jangan baca Al-Quran asal-asal. Barang siapa kata Rasulullah membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka ia berdosa. Nah, ini yang bahaya, baca Al-Quran. Maka panjang pendek, matnya yang mana, mat jaiz, mat lazim, mat musaqqal, mat lain, saking banyaknya mat-mat itu harus belajar. Kalau enggak, berserak kita baca Al-Quran, berdosa kita baca Al-Quran. Takbir aja kadang kita salah. Allahu Akbar dibacanya kaf itu kol-kola. Allahu Akbar udah lain artinya. Itulah Al-Quran. Bismillah dengan menyebut nama Allah, dibacanya Bismillah dengan huruf fa, dengan dosa Allah. Kapan Allah berdosa? Itu Al-Quran, gak main-main Al-Quran ini. Salah huruf, salah arti, huda, petunjuk, dibacanya panjang, huda, berganti artinya, Yahudi. Al-Fatihah aja pun banyak kadang kita salah, takbir pun kadang salah, azan itu kadang salah takbirnya. Kayak mana mau datang orang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertukar artinya. Udah tukarnya berapanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gak datang tetangga. Apa yang dibaca ini? Bukan mengagumkan, udah bertukar artinya. Ini kadang kita pelajari Al-Quran, tak boleh kita berhenti walaupun sudah berumur. Belajar lagi sama yang ahlinya. Karena Al-Quran itu banyak lagi. Hukumnya aja kita nggak akan hafal. Hukumnya aja kita nggak hafal. Mat itu ada berapa? Banyak pecahan-pecahan matnya. Mat lazim musaqqal, banyak mat lain. Yang kita tahu kan dari sukun, itu kan sering jumpa. Mat lazim musaqqal, mat lazim mukallaf, banyak kalimatnya. Idgham ada 12. Maka itu guna dipelajari. Ya, barang siapa membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, dia berdosa. Tak boleh tanpa tajwid, tanpa ilmu daripada panjang pendeknya. Maka jadi imam itu berat. Salah dia, selesai, tak diterima. Bismillah, Bismillah, ada beda artinya. Alhamdu dibaca alhamdu. Alhamdu segala puji. Kalau alhamdu segala caci maki Allah. Awak caci maki Allah. Ha dengan ha beda. Itu harus teliti kalau Al-Quran.
nuzul Quran itu pelajari juga Al-Qurannya. Jangan kita hanya mensyukuri datangnya nuzul Quran, tapi Quran tak dipelajari juga. Alhamdu segala puji, alhamdu segala caci maki Allah. Bahkan ada yang menafsirkan segala yang mati, Allah yang mati. Maka kalau kita tak khusyuk sholat, imamnya salah, hal kecil maha besar dan tak tahu dia bedakan, sa sama sa dan tak tahu membedakan, itu selesai semua, bertukar artinya semua. Takbirnya salah, semua salah. Kalau dah takbir Allahu Akbar adalah dia tahmus akbar tak boleh, akbar tak boleh, akbar tak boleh lagi. Allahu Akbar pakai waw, Allahu Akbar mana ada wawnya. Allahu Akbar ada lagi lebih panjang lagi getarannya, barnya itu Allahu Akbar, rohnya pula lagi digetar-getarkan panjang. Nah ini kesalahan daripada Al-Quran. Kadang kenapa enggak zuk kita baca Al-Quran? Karena bacaan tajwidnya salah. Enggak enak saya baca Al-Quran. Ditengok malaikat orang kok salah bacanya. Ya tak enak. Kok enggak zuk aku, kok enggak enak, enggak dingin hatiku ketika aku baca Al-Quran. Kok salah tajwid? Itu enggak tahu punya kita. Salah tajwid kau. Tak sesuai dengan panjang pendeknya, tak sesuai dengan gunnahnya. Panjangnya seberapa kau tak tahu, kau gimbalan semua. Ini yang kadang kita baca Al-Quran. Ini 80% udah mulai meriah daripada tahfiz-tahfiz di tebing tinggi. Tapi banyak juga yang merosot. Saya tengok mulai sekolah-sekolah tahfiz sudah banyak dibuka, tapi yang parah tetap parah juga. Karena saya ngajar di SD Kota Ayun, yang parah juga. Kenapa? Tak dikontrol orang tua. Kami sekedar guru, apalah daya kami. Kami paksakan kali, itu enggak anak kami. Nanti marah dia dipukul. Ya sedaya kami seberapa kami mampu. Karena orang tua kami tanya, orang tua apakah dia diajarkan di rumah? Enggak. Ngaji di rumah? Enggak. Di sini aja lah ngajinya Pak, di sekolah. Apa mau pandai? Inilah yang merosot Islam itu. Quran aja pun enggak pandai, katanya Islam. Baca Quran pun berserak. Takbir aja pun berserak. Ngaku dia Islam, tapi tak dipelajarinya Islamnya. Ini yang kadang kita merosot, bobrok daripada ilmu. Maka kita harus berkualitas. Kita beragama itu ada kualitasnya. Jangan mengejar kuantitas. Berkualitas itu derajatnya tinggi. Baca Al-Quran oke, semua oke kita. Jadi orang luar pun memandang kita gak sepele. Baca Quran pun berserak, jin pun ketawa. Orang kita ketika di ruqyah, kita baca Quran, baca ayat kursi, kita ruqyah orang, salah baca ayat kursinya, setan itu ketawa. Kau salah bacanya, mana mempan? Aku lebih pasti mereka begitu. Enggak malu kita. Bahkan itu peruqyah saya tengok, berserak. Kayak mana keluar setannya? Maka keluarga setan tak perlu begitu peruqyah. Saya pun boleh keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim, keluar itu. Saya yakin. Saya sembur aja. Kalau saya baca ini lama kali, kemudian saya sembur keluar langsung. Nengok saya dan takut. Ini kasar lagi kan. Jadi itu khodam. Artinya yang sering kita baca misalnya ayat kursi, kita baca aja setan takut. Karena itu sudah sering kita baca, udah itu pasif. Dengar kita bacanya takut.
karena kita suka membacanya. Enggak salah. Salah jelasnya ketawa setannya, diketawain dia kita. Malu kita nanti mengobati orang. Malu kita nanti sosok paten mengobati orang. Itu sih kita berserah. Ini yang bahaya kita bagi umat Islam. Maka kita sebagai orang Islam wajib pandai Al-Quran. Kalau guru saya berbisik dulu menyampaikan sama saya. Kan banyak kadang di majelis itu, kami kan ada majelis zikir. Bilang guru saya, orang tak pandai Al-Quran neraka. Itu bisikan guru saya, wajarkan itu. Karena saya guru ngaji, jadi suruhnya ngajarkan di majelis itu buat kasihan aku, masuk neraka. Tak masalah itu dari ikhraq. Itu yang bahayanya kalian. Kenapa? Itu sebagai saksi Al-Quran. Karena mata kita ini jadi saksi nanti. Mulut kita tertutup, mata, telinga, hidung ini jadi saksi semua, kecuali mulut ditutup Allah. Ini mata nanti bersaksi. Aku sering melihat Al-Quran. Aku yang di atas saja sering melihat Al-Quran yang dibacanya. Itu saksinya nanti. Maka diharapkan mata kita ketika kita membaca Al-Quran setiap hari. Kita wajib setiap hari baca Al-Quran 200 ayat. Muat banyaknya. Artinya setiap sholat itu kan dah baca Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi dibarengi dengan baca Al-Qurannya, walaupun satu hari satu halaman. Yang penting rutin. Satu hari satu juz, besok tak baca lagi. Itu menyalah juga. Seminggu dia tak baca nanti. Ada satu juz. Yang dilihat Allah itu rutinitas kita. Satu hari satu halaman, satu hari 2 halaman. Itu yang dilihat. Malas baca buku aja 5 kali. Itu dah termasuk baca Al-Quran, mengulang, mentasbihkan, talaqi kalau enggak sama orang, menyimak hafalan-hafalan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita masih dipanjangkan umur kita sampai di 17 Ramadan ini. Mudah-mudahan sampailah kita nanti di bulan Syawal, panjanglah umur kita, sehatlah kita, dan bermanfaatlah dan diridhoi Allah aktivitas ibadah kita selama Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang semua maaf. Billahi taufiq wal hidayah.